Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Intan Handoko dari kelas B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul kehidupan dan teori evolusi. Asal-usul kehidupan dibagi menjadi 3 teori, yaitu teori abiogenesis, teori biogenesis, dan teori neoabiogenesis. Teori abiogenesis yaitu makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup, atau dengan kata lain, makhluk hidup ada dengan sendirinya. Teori ini juga disebut generatio spontanea. Teori biogenesis yaitu makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya, dan teori neoabiogenesis yaitu makhluk hidup berasal dari evolusi senyawa kimia dan biologi. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang teori abiogenesis. Teori abiogenesis ini didukung oleh 3 tokoh, yaitu Aristoteles, John Needham, dan Anthony van Leeuwenhoek. Aristoteles melakukan pengamatan adanya larva lalat yang muncul secara tiba-tiba pada daging yang busuk. Aristoteles berkesimpulan bahwa larva lalat tersebut berasal dari daging yang busuk. Yang kedua, ada pengamatan dari John Needham, yaitu dia melakukan percobaan dengan mengisi beberapa labu tertutup dengan kaldu daging, kemudian dipanaskan, tetapi tidak sampai mendidih. Setelah beberapa hari, labu jadi keruh dan sudah berisi mikroba. Berdasarkan hasil percobaannya, Needham menyimpulkan bahwa mikroba yang menyebabkan kekeruhan dalam labu berasal dari kaldu daging yang disiapkan. Di sini saya juga menaruh ilustrasi dari pengamatan kedua tokoh tersebut. Tokoh yang ketiga ada Anthony van Leeuwenhoek. Nah, setelah ditemukan mikroskop, Anthony van Leeuwenhoek melihat adanya mikroorganisme atau animalculus di dalam air rendaman jerami. Para pendukung teori abiogenesis menyatakan bahwa mikroorganisme itu berasal dari jerami yang membusuk. Tetapi, dia mengemukakan bahwa mikroorganisme itu berasal dari udara. Contoh lain dari teori abiogenesis adalah ikan dan katak berasal dari lumpur, cacing berasal dari tanah, belatung terbentuk dari daging yang membusuk, tikus berasal dari sekam, dan kain kotor. Teori abiogenesis ini juga memiliki kelemahan, yaitu belum mampu melihat benda yang sangat kecil seperti bakteri, kista, ataupun telur cacing yang terbawa dari materi percobaan. Nah, hal ini karena pada zaman Aristoteles belum ditemukan mikroskop. Nah, karena adanya kelemahan dari teori abiogenesis, jadi membuat tokoh-tokoh yang lain tidak puas dan muncullah teori biogenesis. Teori biogenesis, teori ini juga didukung oleh 3 tokoh. Tokoh yang pertama adalah Francesco Redi. Dia melakukan penelitian dengan menggunakan 8 tabung. Nah, tabung ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tabung terbuka dan tertutup. Nah, di tabung yang terbuka inilah yang muncul larva lalat. Dan dia juga melakukan penelitian pada tabung yang ditutup dengan kain kasa, dan di situ tidak ada larva lalatnya. Tokoh yang kedua adalah Lazzaro Spallanzani. Dia melakukan percobaan dengan menggunakan air kaldu. Nah, di sini dia menggunakan 2 jenis tabung, yaitu yang dibiarkan tertutup dan yang dibiarkan terbuka. Nah, tabung yang dibiarkan terbuka inilah yang terdapat organisme. Dan Spallanzani menyimpulkan bahwa timbulnya kehidupan hanya mungkin jika telah ada kehidupan sebelumnya. Tokoh yang ketiga adalah Louis Pasteur. Dia melakukan percobaan dengan menggunakan labu leher angsa. Louis Pasteur di sini menyempurnakan percobaan dari Lazzaro Spallanzani, yaitu menggunakan air kaldu juga. Dan Louis Pasteur di sini memberikan kesimpulan bahwa mikroorganisme yang ada pada air kaldu bukan berasal dari cairan, melainkan dari mikroorganisme yang terdapat di udara. Di sini pendukung teori biogenesis memberikan 3 pernyataan, yaitu omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo, dan omne vivum ex vivo. Teori neoabiogenesis, teori ini
memiliki 4 pendukung, yaitu Harold Urey, Stanley Miller, Alexander Oparin, dan Sidney W. Fox. Harold Urey menyatakan bahwa atmosfer bumi purba terdiri atas gas metana, amonia, uap air, dan gas hidrogen. Stanley Miller melakukan eksperimen dengan reaksi antara gas metana, amonia, uap air, dan gas hidrogen yang diberi kejutan listrik dapat menghasilkan senyawa organik. Nah, di sini juga saya menampilkan hasil dari eksperimen Miller-Urey. Alexander Oparin menyatakan bahwa senyawa organik terakumulasi di cekungan perairan membentuk primordial soup, seperti semacam campuran materi-materi di lautan panas. Tokoh lainnya adalah Sidney W. Fox. Dalam percobaannya, Fox memanaskan 18-20 macam asam amino pada titik leburnya dan didapatkan protein. Asal-usul kehidupan juga memiliki teori lainnya, yaitu teori kosmozoik atau teori kosmozoan, yang menyatakan bahwa asal mula makhluk hidup bumi berasal dari spora kehidupan yang berasal dari luar angkasa. Yang kedua adalah teori kataklisma, yaitu menyatakan bahwa asal semua spesies diciptakan sendiri-sendiri dan berlangsung dalam periode. Teori yang ketiga adalah teori penciptaan. Teori ini berpandangan bahwa makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan seperti apa adanya. Dan yang ketiga adalah teori kreasi khas, yaitu menyatakan bahwa asal-usul kehidupan diciptakan oleh zat supranatural pada saat yang istimewa. Teori evolusi, pengertian dari evolusi adalah proses perubahan makhluk hidup secara lambat dalam waktu yang sangat lama. Nah, teori evolusi ini memiliki 3 tokoh yang mengemukakan pendapat mereka tentang evolusi ini sendiri. Yang pertama adalah Jean-Baptiste de Lamarck. Dia mengemukakan bahwa bagian tubuh makhluk hidup dapat berubah baik ciri, sifat, dan karakter karena pengaruh lingkungan hidupnya. Jika bagian tubuh dari makhluk hidup selalu atau sering digunakan, maka bagian tersebut makin lama dapat berubah sehingga sesuai untuk digunakan pada lingkungan tersebut. Lamarck mengambil contoh mengenai panjang leher jerapah. Menurut Lamarck, nenek moyang jerapah dahulu berleher pendek. Nah, karena sering digunakan untuk memakan tumbuhan yang ada di atas pohon, jadi lehernya jadi panjang, seperti itu. Nah, tokoh yang kedua dari teori evolusi yaitu Charles Darwin. Dia mengemukakan bahwa evolusi berlangsung karena adanya proses seleksi alam. Yang dimaksud seleksi alam adalah proses pemilihan yang dilakukan oleh alam sehingga variasi makhluk hidup di dalamnya hanya makhluk hidup yang memiliki variasi sesuai dengan lingkungan yang bisa bertahan hidup. Di sini Charles Darwin juga mengambil contoh pada leher jerapah. Darwin bilang kalau misalkan leher jerapah ini ada yang pendek dan ada yang panjang. Nah, jerapah leher pendek ini kurang bisa beradaptasi pada lingkungan, jadi jerapah yang berleher pendek punah. Seperti itu. Tokoh ketiga dari teori evolusi adalah August Weismann. August Weismann ingin membuktikan apakah lingkungan menyebabkan perubahan sifat seperti teorinya Lamarck atau tidak. Nah, Weismann melakukan percobaan dengan memotong ekor tikus lalu mereka dikawinkan. Ternyata anak tikus yang lahir tetap berekor panjang sampai 21 generasi. Kesimpulannya adalah perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Evolusi adalah proses yang menyangkut seleksi alam terhadap faktor genetika. Itu adalah teori evolusi menurut August Weismann. Terakhir, di sini saya akan memberikan bukti evolusi, yaitu ada 2, organ homolog dan organ analog. Organ homolog adalah organ-organ berbagai makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal sama dan kemudian berubah struktur sehingga fungsinya berbeda. Di sini ada contohnya, yaitu manusia, kucing, hiu, dan kelelawar.
Nah, organ analog yaitu organ-organ tubuh dari berbagai makhluk hidup yang fungsinya sama, tetapi bentuk asalnya berbeda, seperti burung dan kelelawar.